persembahan dari jemaat hanya untuk lari ke perutnya, hanya untuk aksesoris rumahnya. Biar paham kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan Jangan roh kalian tantang kudusnya. saya. Tenangkan roh kudusnya kakakku. Cup. Tidak, sudah penghujatan. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ilah, sementara mereka nggak tahu kalau Yesus Kristus itu adalah ilah palsu. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kekuatan Yesus? Lebih hebat lagi Nabi Isa kami. Pada waktu dilahirkan dia sudah bisa berbicara, menyelamatkan ibunya dari cercaan, dari fitnahan orang-orang di sekitar situ. Nah, Yesus apa? Apa hebatnya? Umur 33 tahun baru dia ada kehebatannya. Umur 30 tahun sampai 33 tahun. Itu pun mati pula dia. Apa hebatnya orang yang mati disalib? Tidak bisa dia bebas dari penyalipan. Apa hebat orang seperti itu? Apa yang bisa dijadikan juru selamat dari situ? Apa yang hebat dijadikan juru selamat sementara pengikut-pengikut dia 12 orang itu, satu orang sudah mengkhianati dia dengan menjual dia, satu orang sudah menyangkal dia. Nah, tinggal 10 orang ini kabur. Apa hebatnya? Gak ada. Mujizat yang diberikan oleh diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa ataupun kepada Yesus itu hanya diberikan kuasa, segala kuasa di surga dan di langit di bumi telah diberikan kepadaku. Lah dia aja menerima kuasa. Itu masa bisa Tuhan menerima kuasa? Tuhan menerima kuasa dari Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Pakai otak. Jangan pembodohan besar-besaran di sini, ya. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu video yang menarik untuk dibahas dan menarik untuk kita luruskan. Sebelum mendengarkan video ini, ada baiknya saudara sediakan kopi atau gorengan maupun cemilan untuk lebih enjoy saat mendengarkan hasil dari video ini. Karena video ini sangat luar biasa, dan pastinya saudara akan diberkati. Muncul lagi seorang mualaf yang tampil dengan cara yang tidak pantas. Karena kenapa dia ini, setelah mualaf pada akhirnya, menjadi orang yang menjelek-jelekkan iman. Kristen memaki-maki Tuhannya orang Kristen. Seharusnya itu tidak terjadi bagi orang-orang yang sudah meninggalkan agama lamanya. Apa sih yang dia lakukan? Mari kita melihat. Tanpa berlama saya akan ajak saudara Gereja YouTube untuk menonton terlebih dahulu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Persembahan dari jemaat hanya untuk lari ke perutnya, hanya untuk aksesoris rumahnya. Biar paham kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan Jangan roh kalian kudusnya. tantang saya. Tenangkan roh kudusnya kakakku. Cup. Tidak, sudah penghujatan. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ilah, sementara mereka nggak tahu kalau Yesus Kristus itu adalah ilah palsu. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kekuatan Yesus? Lebih hebat lagi Nabi Isa kami. Pada waktu dilahirkan dia sudah bisa berbicara, menyelamatkan ibunya dari cercaan, dari fitnahan orang-orang di sekitar situ. Nah, Yesus apa? Apa hebatnya? Umur 33 tahun baru dia ada kehebatannya. Umur 30 tahun sampai 33 tahun. Itu pun mati pula dia. Apa hebatnya orang yang mati disalib? Tidak bisa dia bebas dari penyalipan. Apa hebat orang seperti itu? Apa yang bisa dijadikan juru selamat dari situ? Apa yang hebat dijadikan juru selamat sementara pengikut-pengikut dia 12 orang itu, satu orang sudah mengkhianati dia dengan menjual dia, satu orang sudah menyangkal dia. Nah, tinggal 10 orang ini kabur. Apa hebatnya? Gak ada. Mujizat yang diberikan oleh diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa ataupun kepada Yesus itu hanya diberikan
Kuasa, segala kuasa di surga dan di langit di bumi telah diberikan kepadaku. Lah dia aja menerima kuasa. Itu, masa bisa Tuhan menerima kuasa? Tuhan menerima kuasa dari Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Pakai otak. Jangan pembodohan besar-besaran di sini, ya. Menurut saya, mualaf seperti ini lebay ya. Cocok kalau dia ini bergabung dengan komplotannya Kainama. Kenapa? Ya kalau dia udah mualaf, ya mualaf aja. Nggak perlu melakukan hal-hal yang demikian, menjelek-jelekkan agamanya yang lama dan merasa dia sekarang paling benar. Kalau mualaf aja, silakan, nggak ada yang ngelarang. Dan yang paling penting adalah ketika jadi mualaf, belajarlah agamamu yang baru sebaik-baiknya. Belajar ngaji gitu loh, paling enggak ya. Kurangi hal-hal yang demikian. Kalau saya melihat ibu ini memang kayaknya sakit hati banget dengan kekristenan karena dia merasa ditipu 20 tahun. Katanya ya, aneh, ditipu sama pendeta 20 tahun katanya dia ini. Dia ini merasa sakit hati karena Allahnya itu dikata-katain sama orang Kristen katanya. Siapa yang ngata-ngatain ya? Sehingga dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah ilah palsu, kata dia. Yesus itu adalah tokoh sejarah, tokoh sentral dalam sejarah. Dan semua kehidupannya, bahkan kematiannya, kebangkitannya itu tercatat bukan hanya di dalam Alkitab, tapi itu fakta sejarah. Yesus Tuhan itu bukan buat-buatan atau diangkat jadi Tuhan di Konsili Nikea. Tidak, itu tidak pernah terjadi. Karena Yesus adalah Tuhan, kamu mengakui ataupun tidak, kita mau menerima ataupun tidak. Kenapa? Karena dia ini adalah Sang Firman yang datang dan keluar dari Allah. Sang Firman yang turun menjadi manusia. Kalau dia Sang Firman yang keluar dan datang dari Allah, bukan Allah, lalu apanya Allah, Bu? Kan aneh ya, lucu cara berpikirnya orang seperti ini. Lalu dia mengatakan, apa hebatnya Yesusmu? Apa, kata dia kan? Yesus itu kan menyembuhkan atas izin Allah, katanya dia. Dia menerima kuasa dari Allahnya. Ya masa dia Tuhan berdoa kepada Tuhan, kata dia. Ini kan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang sakit hati yang tidak memahami iman Kristen ketika dia jadi Kristen. Makanya kalau jadi Kristen, ibadah yang benar. Jangan ibadah itu cuma datang waktu amin doa berkat. Ini makanya nggak dapat pengetahuan yang benar tentang iman Kristen. Jadinya begini nih, gagal paham ya. Yesus itu hebat, sangat hebat. Kalau mau tahu kehebatan Yesus, terus hujat dia, terus tantang dia ya, supaya dia tunjukkan kehebatannya. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak ada orang yang memiliki kuasa seperti Yesus. Ada kalanya dia melakukan mujizat spontan, tapi ada kalanya melakukan mujizat memang dia meminta izin kepada Sang Bapa. Kenapa demikian? Karena Sang Firman dalam keadaan mengambil wujud sebagai manusia. Secara hakikat, Sang Firman ini setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus, tapi dalam keadaan sebagai manusia, dia terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi, apakah dia tidak punya kuasa? Tetap dia punya kuasa gitu ya. Tapi, itu dicatat supaya menunjukkan bahwa Yesus memiliki relasi yang baik, yang benar dengan Sang Bapa. Berdoa bukan berarti dia lemah. Berdoa di dalam kekristenan itu adalah cara bagaimana seseorang berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi Yesus memberi teladan untuk itu. Bukan berarti dia tidak punya kuasa dan meminta. Bukan, tidak seperti itu. Apakah yang dikatakan oleh ibu itu tadi hebat? Nabi Isa, Nabi kami ini paling hebat, keren gitu ya. Karena bisa bicara waktu masih dalam gendongan ibunya, masih bayi. Bicara masih bayi, ya bagi saya biasa sih ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus hebat. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan mujizat seperti yang dia lakukan. Nah, berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh
ibu tadi itu ya, mengenai kisah Nabi Isa gitu ya. Sebelum itu tertulis di dalam kitab suci ibu ini yang baru, kisah-kisah itu sudah ada di dalam Injil apokrif yang tidak diterima oleh bapak-bapak gereja. Mari kita melihatnya ya. Yang pertama, saya mengajak melihat di dalam sebuah buku Yesus dalam Quran, tulisannya Geoffrey Parinder, mengenai cerita tentang Yesus. Di dalam halaman 110-111 dituliskan demikian. Di dalam Injil pseudo Matius atau Injil palsu Matius. Jadi Injil Matius itu ada yang palsu ya. Yang dimaksud ini adalah apokrif, bukan Injil Matius yang ada di dalam Alkitab kita. Sebuah tulisan Latin yang tampaknya dikompilasi sekitar abad ke-8. Sebenarnya Injil Matius ini yang lain itu sudah ada di abad ke-5, ke-6 ya. Disebutkan bahwa selama penerbangan ke Mesir, Maryam duduk di bawah batang pohon kurma dan ia ingin menikmati buahnya. Sedangkan Yusuf merasa khawatir akan kehabisan air. Yesus yang dalam pangkuan Maryam mengatakan kepada pohon kurma untuk membungkukkan diri kepada ibunya dan memberi buah kurma kepadanya. Dan pohon ini pun patuh pada permintaan Yesus. Kemudian Yesus menyuruh pohon kurma untuk mengangkat diri bersama akarnya agar dapat mengeluarkan air yang berada di bawah akar itu, dan air pun mengalir dari sana dan mereka pun minum dan bergembira. Jadi ini kisah mengenai kelahiran Yesus versi kitab apokrif Injil Matius palsu tadi itu ya, bahwa dia dilahirkan di bawah pohon kurma. Beda dengan Alkitab, karena Alkitab mengatakan Yesus dilahirkan di kandang. Kemudian halaman 122-123 di dalam Injil Thomas, di mana kemunculannya sekurang-kurangnya pada abad ke-6 dan juga berisi manuskrip Syria, mengatakan si kecil Yesus ini pada umur 5 tahun sudah bermain di arung jeram. Umur 5 tahun bermain di arung jeram ini membuat tanah liat halus menciptakan 12 ekor burung pipit. Saat ia melakukan hal yang aneh-aneh ini adalah hari Sabtu atau hari libur. Yesus memetik jarinya sambil berbicara kepada burung-burung pipit. Ayo pergi, burung-burung ini terbang dan kembali lagi sambil bernyanyi atau berkicau. Ini kisah ini juga ada di dalam kitab sucinya Mbak ini yang baru ya, bahwa Yesus itu membuat mujizat dari tanah liat itu berupa burung. Cerita ini juga dijumpai di dalam kitab Jewish Toledot Jesu. Sama halnya ia pun dijumpai di dalam Arabic Infancy Gospel Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus membuat tanah liat berbentuk tokoh-tokoh binatang, ada gajah, singa, harimau, dan membuatnya berjalan dan melompat-lompat. Jadi ini ya yang dikatakan oleh Mbak itu tadi, cerita-cerita ajaib mengenai Yesus waktu masa kecilnya membuat banyak mujizat tadi itu juga tercatat di dalam Injil-Injil apokrif. Kemudian mari kita melihat di dalam bukunya Pak Bambang Nursena juga, ini Answering the Misunderstanding jilid yang pertama ya. Di sini dimulai di halaman berapa ini? 20. Mengenai kelahiran Isa di bawah pohon kurma. Begitu juga kisah kelahiran Yesus yang dikaitkan dengan mujizat pohon kurma ternyata paralel dengan Injil Mata Al-Manhul atau The Pseudo Gospel of Matthew. Sama tadi yang dikatakan oleh Geoffrey Parinder tadi itu ya, pasal 20. Nah, di sini para penulis Muslim ada yang menghukumkan pohon Maryam di Mataria Mesir dengan Qiyas Al-Mu'minun 2350 yang mengisahkan bahwa Allah telah menempatkan Maryam dan Isa anaknya di suatu tempat dataran tinggi yang aman dan memancarkan air jernih, berkaitan erat dengan kelahiran Yesus dalam perjalanan mengungsi ke sebelah timur. Nah, di situ ya, ini dijelaskan mengenai kisah Yesus di bawah pohon kurma.
di dalam Injil palsu Matius tadi itu ya. Dan kemudian saya tidak membacanya karena ini panjang sekali. Isa berbicara pada waktu bayi. Nah, ini yang dikatakan Mbak tadi itu ya. Kisah mengenai mujizat pohon kurma ini memang sedikit perbedaan dalam versi pengisahannya dalam QS Maryam atau Quran Surah Maryam 19, 27 sampai 32. Lalu disambung dengan mujizat Yesus berbicara pada waktu bayi ketika masih dalam gendongan ibunya. Dikisahkan Maryam membawa bayi Yesus kepada kaumnya dengan menggendongnya. Selanjutnya menjawab tuduhan kaum Israel bahwa Maryam telah berbuat zina. Maka Maryam pun mengisyaratkan kepada bayi yang digendongnya. Bagaimana kami akan berbicara kepada bayi yang masih dalam buayan ibunya? Tanya mereka. Kisah ini paralel dengan The Arabic Gospel of Infancy, Injil Al-Tufuliyah Al-Arabi, Injil masa kanak-kanak Yesus yang ditulis pada abad ke-6 Masehi. Namun buku ini mungkin merupakan pengembangan dari naskah apokrif sebelumnya, yaitu Injil Thomas tentang masa kanak-kanak Yesus. Jadi itu ya, di dalam Injil apa tadi itu, di Arabic Gospel of Infancy itu dituliskan mengenai kisah Isa yang berbicara di gendongan ibunya waktu bayi tadi itu ya. Ini juga tidak ada di Alkitab, tidak dicatat. Ini cerita-cerita ini hanya di dalam Injil-Injil apokrif yang ditulis jauh setelah para rasul meninggal. Makanya ada yang ditulis abad ketiga, 4, 5, 6 itu jaraknya kan udah ratusan tahun gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ini yang paling bagus, The Apocryphal New Testament. Ini kitab apokrif perjanjian baru. Semua ceritanya ada di sini, tapi saya tidak mau baca semuanya ya. Yang saya garis bawahi aja yang saya mau sampaikan. Di dalam The Pseudo Gospel of Matthew, ini halaman apa ini? Halaman 75. Di halaman 75 ini juga di pasal berapa? Pasal 20. Ini juga menjelaskan mengenai kelahiran Yesus di bawah pohon kurma. Ini ya, yang saya tandai itu. Kemudian di pasal 27, di sini dijelaskan mengenai Yesus membuat mujizat 12 burung gereja di hari Sabat. Ini ya, di sini diceritakan di Infancy Gospel atau di Injil palsu Matius. Kemudian ini juga ditulis di dalam Injil The Arabic Gospel of the Infancy. Ini pasal yang ke-36. Ini juga disebutkan ketika Yesus berusia 7 tahun membuat mainan binatang-binatangan itulah ya. Jadi dari binatang, dan kemudian dia juga berjalan, dia terbang dan juga makan. Di sini dijelaskan di dalam Injil The Arabic Gospel of the Infancy. Jadi itu ya. Di dalam ini semuanya ada ceritanya, tapi saya tidak baca semuanya. Jadi itu mungkin yang dianggap Mbak ini sebagai Yesus yang luar biasa. Kami tidak mengimani Yesus yang ini, yang tertulis dalam Injil-Injil apokrif ini. Kami tidak mengimani. Kalau Mbak mau ngimani ya silahkan aja gitu ya. Kemudian tadi dia mengatakan, katanya Yesus itu Tuhan, kok dia mati disalibkan, kok dia tidak mampu membebaskan diri dari salib. Mbak ini lupa ya, bahwa Yesus itu mati disalib, tapi di hari yang ketiga dia bangkit lagi, menampakkan diri ke banyak orang, dan kemudian dia terangkat ke surga, dia naik ke surga. Dia masih hidup selamanya loh. Dia tidak mati yang benar-benar mati kemudian tidak bangkit lagi, itu enggak, dia hidup lagi. Kemudian dia tadi ngomong, apakah dia tidak bisa melepaskan diri dari salib itu? Kalau Yesus mau, dia sangat bisa melepaskan diri dari salib itu. Tapi dia mau melakukan kehendak Bapa.
Dia mati itu untuk menggenapi nubuatan para nabi. Jadi Yesus itu memang menghadapi itu semua gitu ya. Jadi dia tidak melarikan diri dari cawan yang harus dia minum. Itu Yesus kami. Beda dengan Isanya Mbak ya, yang harus diserupakan, kemudian hukumannya harus diterima oleh orang lain. Itu beda gitu ya. Karena Yesus mati itu menunjukkan bahwa Allah itu konsisten dengan janjinya. Allah tidak mencela-mencela, tidak. Lah kalau Yesus nggak mati, itu berarti Allah tidak menepati janjinya. Karena sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan mati sebagai kurban tebusan bagi banyak orang. Jadi dia mati di atas kayu salib, kemudian dia dikubur, dibangkitkan, naik ke surga. Untuk orang-orang berdosa seperti saya, mungkin juga Mbak. Sekian dari saya. Semoga kita belajar banyak dari Mbak ini ya, agar kita bertutur kata dengan sopan. Biasanya orang yang ngomongnya ngawur, ngelantur, tidak sopan itu ciri-ciri orang yang tidak berpendidikan. Sekian, shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Gereja YouTube, itulah tadi videonya yang telah disampaikan. Apa pendapat saudara? Bisa tulis di kolom komentar, atau saudara bingung mau jawab apa? Saudara cukup tulis di kolom komentar Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Itu aja tulis di kolom komentar itu membuat kami tim Gereja YouTube terus semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibarat kata itu adalah infus untuk kami, terus mengumandangkan nama Tuhan Yesus. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini terhadap channel Gereja YouTube Dukung. Terus channel Gereja YouTube dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe channel Gereja YouTube agar bisa menjadi 1 juta subscriber. Karena belum ada channel Kristen yang sampai 1 juta subscriber, maka dari itu harapan kami tim Gereja YouTube tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber. Makanya kami berharap saudara dan sahabat Gereja YouTube setelah menonton video jangan lupa bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel Gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton Gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.